pemirsa, kami dari Adonai Ministries. Kami akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biar Engkau yang ikut campur atas ibadah kami ya Tuhan. Engkau yang memproteksi, Engkau yang melindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Aku
Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau agung. Sebab Oh, ya Rabbi, ya Sinara, Rabbi, ya Sinara.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan apa akan kami balas kasih kebaikanmu? Hanya dengan pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapanmu. Hanya satu hal yang kami inginkan, selalu mendekat dan intim di dalam pujian dan penyembahan. Bahwa kami di dalam hal memahami tentang kehidupan, bahwa kami semakin kami memasuki sesuatu hal yang baru dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, yang menyaksikan yang ada di tempat ini dan hamba-Mu. Biar kuasa perkataan yang daripada Engkau ada di atas hamba-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat sore para pemirsa dimanapun berada. Ini kita telat 30 menit. Biasanya jam 5, nggak apa-apa ya. Yang penting firman berjalan dan disampaikan. Sini saya bahas tentang kebenaran firman dengan judul Jangan Khawatir. Khawatir adalah rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Seperti firman Tuhan katakan di Amsal, apa yang kau takutkan itulah yang terjadi. Tuhan minta buat setiap kita dalam menghadapi segala situasi apapun dalam setiap kehidupan kita, kuncinya jangan khawatir. Tenang dan diamlah. Bagaimana Tuhan melewati masa-masa dia lagi di tengah laut dengan para murid-muridnya. Murid-muridnya ketakutan dan khawatir. Karena apa? Terombang-ambing karena badai. Tapi Tuhan Yesus katakan di situ apa? Tenang. Di masa-masa COVID sekarang ini tidak seperti yang dulu, ya. Dulu manusia banyak ketakutan. Tapi saya lihat ini masa di mana umat-umat Tuhan selalu mencari Tuhan, selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saya lihat setiap manusia dimanapun mereka berada, mereka selalu melihat cara Tuhan dengan cara yang ajaib. Bukan cara bagaimana dia memandang, dia melihat situasinya, bagaimana keadaan buat ke depan, selesainya gimana. Kita tidak bisa tahu, itu semuanya Tuhan yang tahu. Nah, di sini juga dikatakan tentang kecemasan dan takut itu seperti bayi harimau. Semakin banyak kita memberi makan, semakin kuat dia bertumbuh. Makanya Tuhan bilang, katakan, di dalam kekhawatiran dan dalam hal ketakutanmu, yuk banyak keintiman, pujian, penyembahan, doa dan puasa di hadapan Tuhan, dan doa pada pagi-pagi hari. Dan kalau bisa masuk lagi lebih dan lebih lagi, bukan seperti yang kalian lakukan, tambahkan lagi jam-jam doa. Karena ini masa-masa bagaimana kita punya keintiman. Tadi pagi saya lihat streaming Dedi saya Timothy Parengkuan, Sahabat Shalom. Streaming pagi jam 6:30, Dedi saya cepat sekali. Karena apa? Tuhan mau minta ada keintiman. Karena di situ dilihat orang yang punya keintiman sama Tuhan, dia tahu waktu-waktu di mana Tuhan ingin bersekutu. Saya minta para pemirsa jemaat di tempat ini kalian berada, yuk jangan sampai Tuhan minta rasa keintiman. Lebih baik kita sendiri yang sebagai umatnya datangi dia dengan rasa haus dan lapar. Seperti rusa katakan apa? Seperti rusa yang haus
Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa, haus, rindu akan aliran kuasa pengurapan yang dari Tuhan, yang dari atas, turun melingkupi seluruh kehidupan kita. Kalau kita rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas buat hari-hari yang ke depan. Karena seperti dikatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah Bapa. Sama-sama kita akan nyanyikan lagu bersamamu Bapa, biar kita kuat. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Rasa tenang, rasa teduh kalau kita memuji dan menyembah Tuhan dalam posisi ketidakberdayaan, dalam hal ketakutan, dalam hal kekhawatiran, dalam hal keuangan, dalam hal tentang kehidupan. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan setiap kita, anak-anak Tuhan, kalau kita tidak sanggup, angkat pujian, angkat setiap permintaan doa kita di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan punya cara untuk kita melewati masa-masa yang kita saatnya sepertinya nggak bisa kita lakukan apapun juga, ya kan? Di sini juga dikatakan, mengapa kita bisa khawatir? Kalau dilihat Matius 6, 24, 25, firman Tuhan katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di ayat yang 24 katakan di Matius 6, jangan mengabdi kepada dua tuan. Maksudnya gini loh, ada Tuhan dan ada Mammon. Seperti firman Tuhan katakan, cinta akan uang menghanguskan segalanya, karat dan lengan, yang nanti yang akan menggerogotinya. Saya belajar di masa yang sekarang ini, saya tidak melakukan apapun yang bukan daripada Tuhan. Saya akan lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya. Sedikit kesaksian ya, minggu per minggu saya lakukan apa yang Tuhan saya mau untuk saya lakukan dan saya kerjakan. Saya melayani Tuhan, Tuhan pasti melayani akan setiap kebutuhan dan keperluan saya.
Tapi situ kita lihat bagaimana kita tidak mengandalkan dengan apapun yang kita punya. Bagaimana kita mengandalkan dengan apa yang kita punya kepintaran. Nah, di sini juga dikatakan jangan sampai ada seorang mengasihi yang lain. Contoh, dalam posisi begini, uang belum tentu jaminan untuk perpanjang umurnya. Uang belum tentu bisa membuat satu hal kebahagiaan. Nah, maaf para pemirsa dimanapun kalian berada, kalian orang traveling, ya. Rekan-rekan saya, tamu-tamu saya juga dikatakan, aduh saya tidak bisa jalan-jalan lagi. Kapan ini masa ini selesai? Saya bilang, kenapa ya manusia baru dikasih satu hal yang ajaib dari Tuhan, dia tidak kuat untuk masuk masa stay home. Harusnya di situ masuk masa stay home kita udah lewat 2 bulan ya? Ada? 2 bulan. Ya toh? Udah 2 bulan bisa loh. Kenapa sih lihat ke depan nggak sabar? Makanya Tuhan bilang gini loh, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalian ini sudah merancang buat yang ke depan. Saya nggak tahu Ibu Deborah sudah rencana lebaran. Ada di sini sudah rencana? Saya hidup tidak pernah punya rencana. Yang saya tahu saya hidup, apa yang menjadi keputusan Tuhan untuk saya lakukan. Yang saya suka lakukan adalah bagaimana saya melakukan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Mengerjakan yang terbaik. Melakukan apa yang menyukakan Tuhan dan para sesamanya. Ya, ini masa dahsyat saya bilang. Karena apa? Kita belajar mengekang dari ujung rambut sampai ujung kaki kebiasaan kita. Yang biasanya shopping, ini nggak shopping, gitu. Yang biasanya sering apa? Nongkrong, udah nggak bisa nongkrong. Kapasitas nggak boleh lebih dari yang ditentukan. Tidak boleh ada di tempat keramaian. Nah, di sini Tuhan buat setiap kita di sini juga dikatakan. Jangan juga kita khawatir akan hidup kita. Apa yang hendak kita makan dan apa yang hendak kita minum. Di sini bukankah kita belajar dari seorang binatang? Ya, bedanya kita dengan binatang. Binatang tidak punya roh. Manusia punya roh karena bisa kontak langsung kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau binatang kita belajar ya. Tapi para pemulung, para pengemis, kita belajar loh yang normal loh. Ya. Dia nggak pernah takut, dia nggak pernah khawatir untuk apa yang akan dilakukan yang kedepannya. Cuman dia berkata gini, aku percaya Tuhan punya rancangan yang dahsyat dan yang ajaib. Memang kadang tamu-tamu sudah merancang, gitu, dari bulan tahun lalu kalau nggak salah. Sampai dia bilang, nanti lebaran bulan Mak, kita berangkat ke sini. Saya cuma bilang, iya itu lebih enak. Tapi kan kalau tidak, itu kan bisa kita batalkan, ya toh? Ya tapi ini sekarang orang tidak bisa lakukan apapun juga. Orang mau pulang kampung mudik aja, mesti ada pemeriksaan. Ya, bayar di bandara 550. Harga pesawatnya pun juga mahal. Semua di bulan-bulan ini adalah semuanya serba bayar. Nggak ada yang nggak bayar. Ada yang nggak bayar? Semua bayar ya? Ini aja bayar. Oh, buang kecil aja bayar 2.000. Terkadang saya terkagum ya. Waktu saya ada di Surabaya di Pasar Atom, saya ke toilet, ternyata di toilet bisa bayar pakai OPPO, pakai barcode QR. Keren nggak? 2.000 aja bayarnya pakai QR. Saya sampai tertawa. Aduh Tuhan, betapa canggihnya hari-hari sekarang. Setiap apapun pembayaran boleh dengan barcode. Sampai saya terkagum. Jadi sekarang media ini lebih condong banyak digunakan orang-orang yang punya pikiran teknologi yang lebih maju. Nah, di sini juga dikatakan ada 2 tujuan dalam hidup kita di ayat yang ke-24, ya kan? Di sini kita tidak boleh membenci dan kita harus mengasihi dan kita tidak boleh mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Nah, orang yang menentukan dalam hidupnya kepada siapa dia mengabdi untuk sulit untuk dia bisa mengasihi Tuhan kalau dia punya 2 pilihan.
Tapi kalau orang mengabdi kepada Tuhan, apapun keputusan, apapun yang dilakukan, apapun yang dia lihat, ada kekuatan. Karena dia andalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Yang di sini yang kedua, bagaimana di sini tentang kurang percaya. Ya kan? Bagaimana di ayat yang ke-30, Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah terlebih lagi Dia mendandani kita, orang yang percaya. Nah, ini kita belajar loh. Rumput aja didandanin Tuhan, apalagi kehidupan kita terpelihara sepenuhnya tanpa ada hal kekurangannya. Nah, yang bagaimana di sini juga dikatakan yang ketiga, tidak mengenal Tuhannya di ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Tapi kalau di ayat 32-nya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhannya. Jadi kalau orang yang mengenal Tuhannya, dia kan nggak pusingin tentang segala apapun dalam setiap kehidupannya. Ciri orang yang tidak mengenal Tuhan adalah pertama, khawatir, ya kan? Karena tidak punya jaminan untuk setiap kebutuhan hidupnya. Karena semakin dalam mengenal Tuhan, semakin tingkat kekecilan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan ajarkan, yuk jangan patah semangatmu, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Itu yang mempengaruhi semangat dalam setiap kehidupanmu. Minta kekuatan, minta kemampuan daripada Tuhan. Seperti Markus 1 ayat 35, pagi-pagi buta datang kepada Tuhan. Di kitab Yeremia, dia mempertajam pendengarannya di pagi-pagi hari. Ya, saya di sini setiap jam 4 pagi dengan rekan saya dari GAB Sidoarjo, saya melakukan live meeting, ya toh, saat teduh pagi. Saya berbarengan dengan orang Sidoarjo. Saya bangun jam 3 pagi, saya doa dulu. Baru nanti jam 4 dengan hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang ada di GAB. Baru jam 6 saya dengarkan streaming, baru saya lakukan segala apapun buat mengisi segala kekuatan dalam setiap kehidupan saya. Nah, di sini juga katakan kunci supaya kita tidak khawatir dalam hidup di ayat yang ke-33 di Matius, ya kan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kunci ada 2 supaya kita tidak khawatir. Ada 3 ya. Di sini tentang apa? Kerajaan Allah. Bahasa aslinya adalah Basilea. Sistem pemerintahan Allah di tengah-tengah umatnya. Berbicara kepada kita untuk menjadikan Tuhan satu-satunya Raja, penguasa tunggal yang berdaulat dan memerintah sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita. Ciri orang yang sudah mendapatkan kerajaan Allah adalah dia menjadikan hukum Tuhan sebagai hukum yang paling tinggi dalam kehidupannya. Di masa COVID ini, orang yang gak punya Tuhan akan lakukan hal kebodohan. Contoh ya, Bu Christine dan Bapak juga bilang, ini masanya orang kelaparan. Karena orang apa? Butuh uang. Dia gak punya Tuhan. Akhirnya apa? Merampok, betul? Membunuh, gitu? Melakukan berbagai macam cara. Contoh kemarin ada di Banyuwangi atau di mana saya nonton televisi tidak sengaja pemalsuan uang. Di masa COVID ini pemalsuan uang 100.000 ada 2,9 miliar. Itu ditangkap. Saya bilang, Tuhan, kok bisa ya manusia di masa seperti yang begini masih dia membodohi setiap umat manusia. Bahkan ada juga parcel, ya toh, berbentuk seperti memberi sesuatu hal sembako. Ternyata di dalam hal parcel itu berbentuk kotoran. Itu artis ya kalau nggak salah. Tapi ada lagi pengusaha dari Surabaya. Dia pakai mobil sportnya. Dia membuat satu parcel di dalam dus. Tapi dia kasih uang juga 1 juta di dalamnya. Ada lagi seorang ibu. Dia taruh di nasi bungkus. Dia kasih uang lagi di dalam nasi bungkus yang kayak kertas coklat begitu ya, bukannya keren kotak Bu ya. Isi uangnya 500.000. Situ saya bertanya, kenapa ada orang yang bodoh,
orang yang miskin tetapi membuat kefasikan. Karena tidak ada Tuhannya. Karena dia khawatir. Karena dia maunya hidup menggampangkan dan tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Nah, ini orang yang diberkati Tuhan. Dia punya kepintaran Tuhan. Dia punya hati Tuhan. Dia menabur di tempat yang tepat. Ya, dan juga ditaruh di sasaran yang tepat. Tempat yang tepat. Jadi ini masa kita udah tahu. Orang yang baik dan orang jahat itu beda tipis. Contoh ada kesaksian ibu ya di Indomaret apa Alfamart ya. Baru juga Indomaret. Ya, dikasih apa masker. Dipikir baik ini orang. Ternyata maskernya itu ada obat biusnya, dalam sekejap motor itu dilarikan. Makanya orang yang nggak mengenal Tuhan, dia akan lakukan hal yang mendukakan Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia akan menjauhkan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Dan di sini dikatakan kebenaran di bahasa aslinya adalah dikasune. Nah, di sini dikatakan apa? Melakukan apa yang Tuhan wajibkan atau perintahkan, berbicara tentang ketaatan, menghidupi firman Tuhan sepenuhnya tanpa kompromi. Ini gak gampang loh. Ada sebagian jatah gitu, dipotong setengah gitu. Ada yang disembunyikan. Contoh ibarat katanya jatah pemerintah, jatah uangnya ke masyarakat itu 250.000. Tapi ada yang jatuh yang tepat, ada yang diselewengkan. Nah, ini pro dan kontra. Kembali lagi, ini masa orang-orang yang gak mengenal Tuhan itu pasti rakus. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan, tidak ada kerakusan, tidak ada keegoisan, dan tidak memperdulikan. Di sini juga dikatakan yang ketiga, supaya tidak khawatir, tentukan hari ini kepada siapa kita mengabdi, Tuhan atau Mamon. Nah, Tuhan mau buat setiap kita anak-anaknya pengenalan akan Tuhan harus semakin dalam. Mengenal Tuhan harus lebih ditingkatkan supaya kita punya kekuatan. Dan di sini juga dikatakan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, Tuhan akan memberikan jaminan pemeliharaan dalam setiap kehidupan anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, di sini saya sampaikan kesimpulannya. Tuhan izinkan COVID ini ada. Yaitu untuk apa? Dilihat kita manusia ini takut sama virusnya atau takut kepada Tuhannya. Nah, makanya dibilang mengabdi kepada Tuhan apa kepada virus. Ya toh? Bukan dia mau. Sekarang takut kepada Tuhan atau takut kepada virus? Orang lebih takut kepada virus. Banyak loh daripada Tuhannya. Berdekatan takut nular. Bersentuhan takut nularnya. Kalian berdekatan dengan Tuhan pun enggak. Gitu? Memuji dengan Tuhan pun juga kadang enggak juga. Mengisi waktu-waktu dengan cara yang saya enggak tahu lah gimana caranya, ya kan? Jadi yang Tuhan tekankan, kita jangan takut kepada virus, jangan mengabdi kepada dua Tuhan, Tuhan atau virus. Tapi kalau kamu punya tanda darah Yesus di dahimu, engkau diluputkan dan engkau dibebaskan. Itu tidak akan menimpa dan itu tidak akan mengena, karena saya sudah praktekkan dalam 2 bulan ini. Ya, saya minta perlindungan tubuh Tuhan dalam hidup saya. Saya lakukan ke rumah sakit berapa kali, gitu. Saya lakukan perjalanan pelayanan sebagai saksi Tuhan, itu enggak kena sama sekali. Coba orang pada takut. Tapi di sini saya lihat jemaat pun yang saya kunjungin dia bilang ini, Bu, dari jarak jauh, jangan jarak dekat. Saya bilang oke, enggak apa-apa. Saya tumpangin tangan, kamu berdiri di situ, gitu. Bayangin. Cuma saya takut. Bagaimana saya mau menyatakan kebenaran ke atas jemaat kalau saya sendiri takut menyinggung perasaannya. Ya, tadi ada rekan saya sudah pulang, dia memberkati saya dengan donatnya. Katanya donat kenapa lah saking, dia bilang katanya untuk memberkati hamba Tuhan kelihatan. Saya nggak kepikiran gitu loh. Hari-hari saya ini kedatangan berkat makanan, baik jasmani dan rohani. Dengan streaming jam 6:30 dengan Debbie saya, dengan Tuhan yang lain. Nah, berkat jasmani pun juga sama, saya nggak pernah kekurangan.
Nah, saya lihat Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyertai setiap apapun kehidupan kita masing-masing. Nah, di sini juga dikatakan orang banyak khawatir di PHK karena resesi ekonomi yang mengakibatkan sosial semakin turun. Memang banyak sih pem-PHK-an ada di mana-mana. Tadi saya cerita bagaimana Ibu Deborah, dia punya karyawan, ya toh. Dia bilang, saya tanya sebagai anak Tuhan, kamu kasih THR full apa setengah? Ternyata Ibu Deborah kasihnya apa? Full. Nah, inilah bukti. Gitu. Anak Tuhan tidak boleh mengambil hak jatah para pekerjanya. Walaupun Bu Deborah bilang, Mbak, bertahap. Walaupun bertahap tetap harus pembayarannya full. Coba tadi saya tekankan dengan Ibu Deborah, yang gajinya kecil, tidak apa-apa THR-nya full. Tapi kalau gajinya gede, boleh bertahap. Atau yang Nasrani, jatuhnya di bulan Desember, bukan di Lebaran. Nah, Ibu dengan Bapak memang seorang pengusaha, ya kan? Dari sini saya belajar melihat bahwa orang yang punya integritas Tuhan, dia pasti mendahulukan Tuhan dan pekerjaan dan umatnya. Saya tidak usah panjang lebarkan siapa ini ibu dan bapak gitu kan. Kalau bapak memang satu tokoh yang ada di tempat ini di daerah Semarang, yaitu Kencana Wungu. Banyak kesaksian, banyak pembicaraan yang saya belajar dari Pak Budi ya. Apalagi dia punya ruangan tuh moto-moto orang-orang zaman dahulu punya bahasa-bahasanya, saya suka sekali gitu kan. Nah, kita bilang, iya ya Tuhan, orang dunia punya bahasa yang membangun. Tapi anak-anak Tuhan, firman aja tidak pernah dibaca. Makanya tidak pernah bisa membangun dirinya. Makanya manusianya tidak bisa bangkit dari setiap hal kelemahan. Jadi yang Tuhan katakan, khawatir terjadi karena satu, menyembah dua Tuhan. Kita introspeksi, siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, kita harus menyembah Tuhan, bukan menyembah hal yang lainnya. Karena kurang percaya, karena belum mengenal Tuhan yang sebenarnya. Jadi di sini juga dikatakan mengalahkan kunci khawatir di Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Firman ya dan amin di Matius 6 ayat 33. Jadi kalahkan khawatir, jalan dalam mengenal Tuhan dan firman-Nya yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Yuk, sama-sama kita bangun hidup kita malam hari ini. Bangun semangat yang lebih kuat. Bangun segala sesuatu ekspresi yang kita lebih lagi. Ya kan? Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan firman-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, ya lagunya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Ya, jiwa kita haus rindu akan Tuhan. Bagaimana Raja Mazmur berkata, pujian dan penyembahan pengagungan harus dinaikkan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah sesuatu hal kekuatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana Tuhan menolong, membela, bisa kita lewati dalam 2 bulan hari ini loh. Ya, itu ajaib. Bener enggak? Dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji buat anak-anaknya. Jadi para pemirsa dan jemaat Tuhan di tempat ini ya, kalau kalian ngerasa tidak mampu, nggak sanggup, angkat pujian.
Karena saya juga punya pengembalaan yaitu di GBI Gatot Subroto. Saya seorang gembala yang suka pujian dan penyembahan. Kalau gembala ini udah naik ke mimbar, cuman gembala ini bisanya menangis. Karena gembala ini punya keintiman, haus dan lapar akan Tuhan yang luar biasa. Jadi seseorang dikenal, dirasa dengan sekelilingnya kalau dia punya urapan yang berbeda. Ya, karena ini kesaksian loh. Orang bertemu dengan kita kalau kita punya sesuatu yang ilahi dalam tubuh kita ini, orang akan rasakan. Kok tenang ya dekat kamu? Kok enak ya dekat kamu? Kok kamu tidak punya rasa beban dalam hidupmu? Siapa yang bilang? Coba kita bawa sesungguhnya dengan kekuatan Tuhan. Ya, kita punya pergumulan masing-masing. Tapi jangan sampai raut wajah kita kelihatan kita lagi berkabung atau tidak mengalami satu hal yang sukacita. Orang ketahuan sekali sukacita dan tidaknya itu dari mana? Wajah. Kedua, dari kelopak matanya. Jadi Tuhan katakan, malam hari ini ya sudah jam 6. Yuk, jangan kita khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Tadi dibilang apa? Rumput aja Tuhan bisa dandanin, apalagi kita. Belajar yuk. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Dia mengutus anak datang ke dunia ini. Ya. Seperti Van Diko yang dari Palopo, dia tidak bisa melihat. Dia punya rasa haus dan lapar. Gracia juga tidak bisa melihat, tapi punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dia punya penyembahan, yaitu dengan alat musik dan memuji. Itu sangat menyentuh daripada kita ini yang manusia yang normal loh. Karena apa? Orang yang mempunyai keintiman, dia akan rasa dirinya itu kurang dan haus. Tapi kalau orang yang merasa tidak punya keintiman, hanya biasa-biasa aja, ya begitulah, tidak rasakan. Ini lagunya apa ya, lupa? Na 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 na, gitu. Na na na. Oh, aku tetap setia, Gracia. Saya lupa baitnya. Tuhan selalu menolong asal tetap setia. Selalu Tuhan tetap pelihara. Coba, kalau mau dibilang Gracia sudah tidak bisa lihat. Kedua, dia itu otis, gitu. Tapi dari sisi Tuhan kasih Tuhan tidak kasih lihat dia punya kelemahan, tapi Tuhan kasih lihat dia punya kelebihan. Nah, firman saya selesaikan malam hari ini. Kita akan masuk dalam hal doa. Ibu Christine saya persilahkan untuk doa syafaat. Baru nanti saya akan tutup. Sore hari kami ini mengikuti Tuhan acara streaming Tuhan. Ya Tuhan, kami hanya meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu Tuhan, orang-orang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengan Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Saat kami ini saat ini berdoa Tuhan, kami berdoa ke bangsa Indonesia Tuhan. Kami minta pengampunan turun Tuhan ke bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Pak Jokowi Tuhan. Ya, beri Kami kekuatan, minta beri Tuhan hikmat. Kau yang memberi kekuatan kesehatan buat Pak Jokowi, untuk keluarganya, untuk istrinya, anak dan cucunya Tuhan. Berkati untuk pekerjaannya Tuhan. Tuhan Kau yang memilih yang terbaik Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk Pak Jokowi Tuhan dan wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk kabinetnya Tuhan, wakil-wakil menterinya Tuhan dan bawahnya Tuhan, wali kota gubernur Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota Semarang Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami minta pengampunan turun untuk kota Semarang ini Tuhan. Ya segera malam-malam, 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 segera Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, di masa COVID ini Tuhan, di masa COVID ini banyak orang susah, tapi anak-anak Tuhan percaya hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk dokter-dokter Tuhan, untuk juru rawat Tuhan, Ya Tuhan, organisasi Tuhan, Kau yang berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, sebagai untuk keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan saat ini dia untuk berjaga di rumah sakit Tuhan. Kau yang melindungi keluarganya Tuhan saat ini ditinggalkan Tuhan, tidak tahu pulangnya kapan. Kami percaya Tuhan, Kau yang sakit, Kau yang sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, berkati akan keluarganya saat ini ditinggalkan ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan segala corona akan hilang dengan cepat ya Tuhan. Kau yang membuka pintu Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan semua pintu terbuka ya Tuhan. Kami minta Tuhan, hanya Engkau yang bisa membuka pintu Tuhan. Terima kasih, ucap syukur ya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota Semarang, tidak ada suasana apapun Tuhan, tidak ada huru-hara, tidak ada permusuhan, tidak ada perkelahian, tidak ada semua Tuhan, aman Tuhan. Kami minta tutup bungkus dengan kuasa Tuhan Yesus ke kota Semarang ini Tuhan. Kami minta penjagaan malaikat-Mu Tuhan, kami minta penjagaan malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang pegang kendali akan kota Semarang ini Tuhan. Kau yang pegang kendali akan Indonesia ini Tuhan. Amin, dalam nama Terima Yesus. kasih, kami minta api lawatan-Mu Tuhan terjadi kegerakan di mana-mana Tuhan. Amin, dalam nama Kami minta Yesus. kegerakan terjadi di Dalam mana nama api Yesus. lawatan-Mu Tuhan. Dalam Kami nama minta Yesus. api lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di gereja-gereja saat ini sedang ditutup. Kami minta ya Tuhan urapan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan saat ini juga berseming di rumah Tuhan. Kami minta ya Tuhan, dengan cepat, secepatnya mungkin Tuhan, gereja akan dibuka kembali ya Tuhan. Kami mau menangkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami menangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan kota Semarang ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan streaming ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk bulan Asma Tuhan. Memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berkati akan perjalanan Tuhan. Berkati akan pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Kami berdoa juga Ibu Dia Bendora Tuhan. Kami berkati Tuhan untuk pekerjaannya. Berkati untuk suaminya Tuhan dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan perkumpulan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan acara streaming ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Terima kasih. Doa yang bisa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
Oh Yesus, 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 Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh firman-Mu ya kami, firman-Mu lah kekuatan kami, firman-Mu lah kemampuan kami. Hinaralabaya, sinaralabaralabaralaba, sikaralabaralabaralabaralabaralaba. Biarlah tangan kasih anugerah yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam persekutuan yang manis malam hari ini untuk diberkati para pemirsa dan umat-Mu di tempat ini, untuk diberkati Pak Santo dan Bu Milka dan keluarga besar dan para pekerja, diberkati Pak Budi dan Ibu Deborah, anak dan para keluarga dan para pekerja, diberkati Tuhan Pak Agung istri dan anaknya, diberkati Lasma keluarga pelayanan dan orang-orang yang hamba-Mu kenal. Biarlah berkat yang terbaik, biarlah persekutuan daripada Bapa dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas kami semua yang sudah terima berkat. Katakan di hadapan Tuhan sama-sama, amin. Shalom para pemirsa, ibadah Adonai Ministry saya selesaikan nanti Sabtu depan jam 5 sore lagi, paling telat-telat jam 5.30 lah, karena situasi dan keadaan. Kalau bisa on time puji Tuhan, kalau enggak ya sabar ya para pemirsa. Oke, selamat malam dan kami ucapkan terima kasih ya. God bless you. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib.